Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semua dimanapun saudara-saudari berada saat ini. Mari kita angkat satu pujian dan kita menyembah Tuhan. Kita berdoa, kita meminta apa yang hendak Tuhan sampaikan buat kita. Untuk satu pengajaran buat kita semuanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan setiap kita boleh ada dan hidup. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Sungguh Bapa, kami tidak mampu untuk melangkah sendiri tanpa Engkau. Kami tahu, kami percaya hanya Engkau-lah kekuatan kami. Amin, amin Bapa, terima kasih. Wajahku Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Sungguh Bapa, ini yang menjadi doa kami. Hanya Engkau-lah harapan kami Bapa dalam setiap kehidupan dan keperluan kami Tuhan. Harapan dalam hidupku, Kaulah harapan. Amin, amin. Dalam hidupku, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Engkaulah harapan kami. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah sandaran hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Tiada duanya Bapa dibanding dengan apapun. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkaulah sandaran kami
Bapa untuk melakukan firman-Mu. Haleluya. Sungguh Bapa, Engkaulah harapan kami. Biarlah kami tidak mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi biarlah kami mengandalkan Engkau Bapa. Ketika kami mengandalkan Engkau, kami akan melihat suatu mukjizat yang Kau kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Bukan hanya semasa kami ada di muka bumi, sampai kami pulang ke rumah Bapa, hidup kami benar dan berkenan kepada Engkau. Bapa, terima kasih, ajari kami Tuhan untuk hari ini memasuki dalam pengajaran firman Tuhan yang Kau berikan. Melalui renungan kita sehat, kita kuat ini. Kita akan sehat secara jasmani dan rohani. Kita juga kuat secara jasmani dan rohani. Terima kasih banyak Bapa, dalam kekuatan akan melahirkan, bisa memberkati orang lain Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami sambut Bapa pengajaran melalui firman-Mu. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman. Saya mengambil dari 1 Raja-Raja 22 ayat 34 sampai 40. Ayo kita belajar bersama-sama bagaimana cara hidup kita yang boleh berkenan di hadapan Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Bukan hanya semasa kita di muka bumi, tapi biarlah diperkenan oleh Tuhan itu sampai kita pulang ke rumah Bapa. Setuju? Yang lain katakan amin yang setuju ya. Yuk kita masuk ke ayat 34. 1 Raja-Raja 22 ayat 34 sampai ke 40. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka, kata sang raja itu. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ahab ini raja Israel dan dia memiliki seorang istri, namanya siapa? Benar, Isabel ya. Dan karena terkontaminasi dengan istrinya jadinya gak karuan. Sampai apa yang ditulis dalam firman, bahwa kematian mereka akan dimakan oleh anjing. Isabel buat berebut oleh anjing, tetapi darahnya Ahab juga dijilat oleh anjing. Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, dari firman yang sudah kita baca, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, yang saya dapatkan, hikmat yang saya dapatkan di sini, bahwa kematian itu tidak tahu kapan waktunya, tanpa disengaja dan tanpa dimengerti. Hari ini, esok, lusa kita tidak tahu. Tetapi mari ketika ada kesempatan yang Tuhan berikan, ketika kita masih diberikan anugerah kesempatan untuk bernafas, mari kita berbuat baik untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan ketika saudara bisa. Kalau saudara tidak bisa memberikan pertolongan secara finansial mungkin yang dibutuhkan oleh orang-orang, gak apa-apa. Bantu mereka untuk berpikir, bantu mereka untuk memberikan jalan keluar, bantu mereka dari kata-kata yang menyejukkan hati. Itu sudah membuat perkenanan di hadapan Tuhan. Saya selalu mengajak ya, sejak kita masuk di dalam perkenanan akan Tuhan sampai hari ini tidak ada terlewatkan satu hari pun pengajaran yang diberikan
melalui hikmat Roh Kudus tentang perkenanan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kita, umat manusia yang diciptakan Allah serupa dengan gambarnya. Dan saudara dan saya yang mengenal akan kasih Bapa boleh benar-benar hidupnya memiliki perkenanan di hadapan Tuhan, bukan perkenanan di hadapan manusia. Ketika engkau dikenan di hadapan manusia, ketika engkau dibutuhkan. Tetapi ketika engkau tidak dibutuhkan, engkau akan diabaikan. Tetapi ketika kita ada di perkenanan bagi Tuhan, baik atau tidak baik, Tuhan tetap berkenan kepada saudara ketika saudara mau diajar dan dipimpin oleh pimpinannya, dia melalui firman-Nya. Dari firman yang sudah kita dapatkan, kita tidak tahu kematian itu kapan datangnya, masalah persoalan itu kapan datangnya. Tetapi selagi kita ada dalam keadaan yang baik-baik saja, mari kita buka hati kita buka tangan kita untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Saudara setuju? Oke, kalau saudara setuju, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di sini Tuhan sangat mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa kematian, kesusahan, kebahagiaan, kelahiran, kebangkrutan, itu semua rahasia Tuhan. Saudara mau diberkati atau tidak diberkati, itu rahasia Tuhan. Kematian, kelahiran, dalam kehidupan, itu semua rahasia Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam anugerah Bapa, buka hatimu, buka tanganmu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan satu hal yang mau saya ingatkan, janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan janganlah engkau bersandar kepada manusia, tetapi bersandar dan andalkanlah Tuhan. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, yang saudara sembah dan saya sembah, itu adalah sama. Dia pembuat dan pemberi mujizat serta pertolongan bagi anak-anaknya yang setia. Wow, luar biasa. Tuhan dahsyat buat kita. Dari sini ada 4 hal saudara yang mau saya ajarkan kepada kita, bagaimana Bu untuk bisa saya melakukan hal yang sedemikian, karena saya menikmati anugerah Tuhan ketika saya masih hidup ini. Biarlah ada kesempatan buat saya supaya saya berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang pertama, saudara harus hidup dalam kasih. Itu adalah hal yang pertama. Ketika saudara hidup dalam kasih, maka sorga akan bersuka cita bagimu. Alkitab berkata, kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara tidak akan pernah melihat kesalahan orang lain. Wah, gak bisa, kamu sudah mengecewakan aku, kamu sudah menyakiti aku, ngapain aku harus menolong kamu. Hapus itu dari pikiran saudara. Amin. Hapus, jadi kembalikan dengan hati yang penuh cinta, kasih. Kalau saudara hidup dalam kebencian dan amarah, kepahitan, kecurangan dan kedendaman, maka ini tidak akan pernah membawa hari depan yang cemerlang bagi kita semuanya, bagi saudara dan saya. Isinya cuma di sana kemarahan aja, yang pokoknya yang jahat-jahat, gak bisa untuk mengampuni sedikit saja, tidak ada toleransi sedikit saja. Tetapi isinya cuman melihat masa lalu dan masa lalu. Buang masa lalu yang tidak baik. Amin. Ketika kita, saudara dan saya, bisa membuang masa lalu yang tidak baik, maka itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih, saling mengampuni dan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, mendoakan orang yang menyakiti kita, mau dan bisa saudara mendoakan orang yang menyakiti kita, harus bisa, karena kita itu hidup dalam hukum kasih, hukum Kristus yang sudah mati tergantung di atas kayu salib. Sampai kapan Bu? Sampai 70 kali, 7 kali, 70 kali, tidak ada habisnya. Amin. Itu yang diajarkan oleh firman, oleh Alkitab kepada setiap kita. Maka kita harus mengampuni dan mengampuni. Ketika kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, maka kita sudah akan ada di sorga dan merasakan suasana sorga sebelum kita tiba di sorga. Apa Bu maksudnya? Di dunia ini kita sudah merasakan satu kebahagiaan seperti di sorga. Keluargamu penuh damai, keluargamu penuh sukacita,
kebutuhanmu selalu terpenuhi, kau tidak kekurangan makanan dan minuman, tidak kekurangan pakaian. Dengan model-model yang terupdate, terbaru sekalipun engkau sudah bisa memperolehnya dan memakainya. Sudah bisa mengikuti zaman, mulai dari HP lah, mulai dari laptop lah, mulai dari apa saja. Saudara sudah bisa mengikuti sekalipun hidup saudara tidak mewah. Tetapi suasana sorga ada di dalam kehidupan saudara, ada di dalam rumah tanggamu. Semua apa yang kau pingin Tuhan beri, apa yang kau butuhkan Tuhan sediakan. Enak kan? Haleluya, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan, yaitu melalui kasih. Gak usah sering membicarakan orang, gak usah sering menuding ke arah orang lain. Orang itu gak baik, orang itu salah, orang itu begini. Ingat, 1 jari ke arah orang lain, 3 jari ke arah kita. Lebih banyak yang jelek siapa? Bukan orang itu, tetapi diri kita sendiri. Mari kita selalu introspeksi diri kita. Amin. Mau saudara hidup dikenan oleh Tuhan? Ketika saudara katakan, ya saya mau, suasana sorga ada di dalam rumah saudara. Haleluya. Hal yang kedua, saudara harus berjalan dalam ketaatan. Saudara harus berjalan dalam ketaatan. Ketika saudara berjalan dalam ketaatan, maka saudara akan melihat badai besar apapun dapat saudara lewati. Percayalah, badai besar apapun saudara bisa melewati ketika saudara taat. Tuhan bilang jangan, kita berhenti. Tuhan bilang berjalan, kita berjalan. Tuhan bilang jangan abaikan orang itu, kita tolong orang itu. Semua dalam ketaatan yang melahirkan dari kasih tadi. Tantangan sesulit apapun dapat saudara tundukkan. Amin. Karena apa? Karena saudara memiliki iman sebesar biji sesawi. Sehingga masalah persoalan dapat ditundukkan di dalam nama Yesus. Gunung yang segede itu bisa dikatakan pindah, dia bisa pindah. Gunung persoalan, gunung masalah, gunung apapun. Gunung kesukaran, gunung kesulitan, gunung kegagalan, gunung ketidakberhasilan, pindah dalam nama Yesus. Asalkan hidup saudara taat dan berkenan di hadapan Tuhan, percayalah. Jangan takut, amin. Jangan engkau melihat masa lalumu, tetapi lihatlah hari ini dan masa depan. Selalu lebih baik dari yang kemarin. Tuhan Yesus luar biasa. Masalah setinggi apapun dapat saudara taklukkan. Orang yang hidup dalam ketaatan akan selalu melihat janji-janji Tuhan. Percayalah, Tuhan bukan cuma janji, tinggal janji yang tidak ditepati. Tetapi Tuhan berjanji adalah Tuhan yang setia. Nantikan janji Tuhan. Saya yakin dan percaya sebelum janji Tuhan itu dikenapi, saudara tidak akan meninggal dunia. Tetapi kalau janji Tuhan itu sudah selesai ditepati, saya tidak tahu kapan waktunya. Tetapi janji Tuhan sudah ada pada saudara, sudah ada di tangan saudara. Haleluya. Tuhan sungguh sayang dan baik buat kita semuanya. Janji Tuhan itu akan dibuktikan di dalam setiap kehidupan kita. Taat memang berat, tetapi taat adalah kunci berkat dan hidup saudara. Kita hanya membutuhkan ketaatan. Jangan bilang taat itu berat lu Bu, enggak. Kalahkan nafsu kedaginganmu. Amin. Itu aja. Bu, nafsu kedagingan itu apa? Berzina, termasuk berzinahan. Tetapi nafsu kemarahan, nafsu itu nafsu daging loh. Nafsu arogan, kesombongan itu nafsu semuanya. Yang berkaitan dengan kedagingan. Bukan lagi manusia yang lama, tetapi biarlah menjadi manusia yang baru. Amin. Saudara mau diberkati, janji Tuhan mau digenapi, milikilah roh yang taat. Hal yang ketiga, saudara harus tegas dalam suatu prinsip. Amin. Saudara punya prinsip, pasti punya satu gagasan, satu tujuan. Itu yang harus saudara tegasi. Jangan lemah ya, jangan lemah. Biar kita tidak terombang ambing, tetapi milikilah prinsip yang tegas. Ada banyak orang gagal bukan karena tidak cinta Tuhan. Ada banyak orang jatuh bangun padahal sudah mengiring Tuhan. Betul apa tidak? Banyak sekali ya orang itu sudah ikut Tuhan, dia dibaptis, sudah pelayanan.
dia sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena dia diberkati, mungkin dia mempersembahkan hartanya, uangnya, hidupnya, dan berbagai macam ya. Tetapi kalau dia tidak memiliki satu prinsip yang tegas, itu akan menggagalkan segala-galanya. Saya perhatikan masalahnya sederhana, yaitu karena tidak tegas dalam prinsip, terlalu mudah terbuai dengan dosa. Nah ini mulai ada dosa, ada setitik dosa. Adonan yang berwarna putih itu dikamirkan dengan warna yang warna hitam atau warna merah. Dia sudah berubah warna. Mari Bapak Ibu, kalau engkau memiliki pikiran yang putih, hati yang putih, pertahankan itu semuanya. Jangan sampai tergoda karena dosa. Dosa itu indah loh, dosa itu enak loh, dosa itu bagus sekali ya, pokoknya indah gitu ya. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, anak-anakku, cucu-cucuku yang dikasih Tuhan, janganlah engkau berpaling dari sana. Buang setiap pandangan-pandangan dosa yang kotor, supaya sorga boleh menjadi milik kalian di dunia maupun sampai di sorga yang sesungguhnya. Jika saudara tahu itu kebenaran, tegaslah dalam prinsip kebenaran. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, kalau boleh ya boleh. Ada prinsip yang kuat sekali. Amin. Jadi jangan sampai terombang-ambing dan ditipu oleh pekerjaan iblis, karena iblis sangat pandai sekali, sangat licik sekali untuk memutarbalikkan fakta, untuk menipu di dalam kehidupan kita semuanya. Maka dari itu banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah menyembah Tuhan. Bu, menyembah harus menyisihkan waktu. Saya katakan iya, tetapi seandainya saudara tidak ada kesempatan untuk bersimpuh di bawah kaki Tuhan di siang hari sambil bekerja, sudah mau memiliki pemikiran yang gak enak, langsung pujikan, sembah Dia dimanapun saudara berada. Itu yang akan membuat semuanya menjadi berubah. Iblis tidak akan pernah mempan untuk mengganggu saudara. Namun saya katakan, tegas tidak harus kasar dan arogan. Paham? Tegas tidak harus kasar dan arogan. Tetaplah berjalan dengan kasih, tetapi tegas dalam mengambil keputusan dan keseharian hidup saudara. Jadi nggak usah arogan gitu ya, nggak perlu seperti itu. Orang yang berprinsip itu bukan yang arogan, tetapi orang yang penuh cinta kasih dengan segala kelembutan, tapi dalam kepastian yang pasti. Amin. Yang keempat, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Ini yang sangat penting saudara dan saya. Dalam keadaan apapun dan dalam kebutuhan apapun, kita andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu melihat jalan keluar. Alkitab berkata Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia akan mematahkan pintu-pintu tembaga. Dia akan mematahkan palang-palang besi. Amin. Tuhan sanggup untuk mematahkan semuanya. Maka dari itu berjalanlah bersama Tuhan. Saudara harus selalu mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya sesukar apapun, sesulit apapun masalahmu, pasti ada jalan keluarnya. Haleluya. Tuhan kalau mau mengerjakan sesuatu seperti membalikkan telapak tangan, gak usah hitungan menit, hitungan detik, seret selesai semuanya. Itulah Tuhan. Amin. Maka di sini saya memberikan judul kematian raja, bahwa kematian seseorang itu kehendak Tuhan yang jadi, dan kita tidak tahu kapan waktunya. Namun selagi kita diberi kesempatan, sekalipun kita bukan keturunan raja dan bukan raja, manusia biasa, pasti semuanya akan menghadapi suatu kematian. Tetapi selagi ada kesempatan,
Mari kita pergunakan kesempatan itu dengan baik dalam ketaatan dan kesetiaan serta cinta kasih. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Inilah pengajaran hari ini buat kita. Biarlah saudara tidak mengandalkan manusia tetapi saudara mengandalkan Tuhan. Maka janji-janji Tuhan itu digenapi ketika saudara hidup dalam ketaatan. Saudara akan menikmati suasana sorga, bukan nanti tetapi di dunia pun kau akan menikmati suasana sorga sampai kau pulang kelak di rumah Bapa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pengajaran dan pengertian yang kau berikan bagi kami hari ini. Bagaimana cara untuk dikenan oleh Tuhan. Dan kami sudah mengerti Bapa bagaimana cara untuk dikenan oleh Tuhan. Kami akan senantiasa mengandalkan Engkau. Kami akan hidup taat dalam cinta kasih. Dan kami tidak akan sombong Tuhan. Kami tidak akan arogan Tuhan. Tetapi kami akan tetap berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan Engkau sanggup untuk mematahkan setiap palang-palang besi yang menghalangi di dalam berkat kami. Kami bersyukur Bapa buat pengajaran hari ini Tuhan. Terima kasih. Dan hanya di dalam nama kasih kuasa-Mu Bapa, hamba-Mu berdoa mengucap syukur dan Kau turun tangan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima semua berkat-berkat-Mu. Yang percaya mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.